Probolinggo, artis nasional Dilia Yasmin, menjadi korban penipuan oleh TikToker asal Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah atau Luluk Nuril. Akibat kejadian ini, Dilia mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah. Kedekatan mereka terjalin sejak lama dan semakin intens pada tahun 2024. Luluk sering berkunjung ke rumah Dilia, bersikap ramah dan perhatian, sehingga menumbuhkan rasa percaya tanpa curiga. Pada akhir 2024, Luluk ikut arisan yang dikelola Dilia dengan skema setor 10 juta rupiah dan menerima 100 juta rupiah. Setelah mendapatkan pencairan, Luluk mulai sering meminjam uang dengan berbagai alasan, seperti batas limit ATM dan keterlambatan pembayaran TikTok. Beberapa kali, uang itu sempat dikembalikan. Saat Dilia mengalami kecelakaan dan dirawat selama hampir sebulan, Luluk menawarkan bantuan menjaga anaknya. Momen itulah yang membuat Dilia semakin percaya. Tak lama setelah pulih, Dilia memberikan uang 100 juta rupiah untuk tawaran investasi dari Luluk yang menjanjikan keuntungan 10% per bulan. Sayangnya, setelah uang ditransfer, Luluk menghilang dan dana tak pernah kembali. Belakangan, Dilia mengetahui bahwa skema serupa juga ditawarkan kepada kerabatnya, namun ditolak karena merasa ragu. Dilia mengaku kecewa karena terlalu percaya, apalagi kepada seseorang yang pernah membantunya saat sakit. Kasus ini menambah daftar dugaan penipuan yang melibatkan Luluk Nuril, yang sebelumnya juga sempat viral karena berseteru dengan siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan di Probolinggo. Kru Suara Bayuangga News Indonesia melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya ampun, DM aku tuh super rame banget. Pada banyak yang kepo. Kenapa sih kak? Gimana ceritanya? Gimana kronologinya? Bukannya kakak temen deket banget sama dia. Oke. Jadi karena dari tadi aku tuh kayak gak ada energi gitu guys buat bikin video, buat bahas-bahas, buat ngasih explain gitu. Jadinya aku baru mood sekarang gitu ya. Nah, jadi gini guys, kenapa aku bisa percaya sama dia? Pertama-tama aku kenal udah lama gitu. Terus tapi dia deketin aku intens itu akhir tahun 2024 kemarin, akhir tahun kemarin. Nah, bayangin aja, dia tuh ke rumah tuh hampir tiap hari. Literally hampir tiap hari ke rumah guys, main. Nah, tuh aku tuh kan tipenya kalau udah klik dan sayang sama temen, itu aku pasti bakalan percaya gitu. Dan aku tuh nggak bakalan ada pikiran negatif gitu loh. Nah terus pokoknya kan aku itu dirawat di rumah sakit tuh 26 hari itu. Nah dia itu bener-bener jagain Zara di rumah, tapi bukan yang setiap hari 26 hari itu full dia di rumah ya guys. Jadi kayak 2 hari nginep, nanti sehari dia pulang, 3 hari nginep, nanti 2 hari dia pulang gitu. Pokoknya kayak ngecek Zara gitu loh, kayak nemenin Zara intinya gitu. Soalnya kan susnya kan baru datang juga. Nah terus aku berpikir dong, oh ini kok orang baik sekali ya gitu. Maksudnya saudara aja kadang nggak sebegininya loh gitu. Tapi dia ini orang gitu, maksudnya temen udah kayak melebihi saudara. Jadi kan aku kayak tersentuh gitu ya guys. Padahal kayaknya itu emang udah niat dia gitu untuk narik hati aku, karena tahu kan maksudnya aku gampang gitu minjemin dia duit sebelumnya yang 10 juta, yang 50 juta, yang pokoknya kecil-kecil gitulah, dan memang dia balikin. Nah setelah aku pulang dari rumah sakit itu 1 hari aku baru pulang dari rumah sakit guys. 1 hari, ingat 1 hari ya, bayangin baru 1 hari pulang dari rumah sakit. Terus dia melakukan aksinya dengan cara iming-iming kerjasama investasi gitulah ya, 1 bulan dapat 10%. Ya pikir aku kan, karena aku kan lagi sakit gitu, lagi kecelakaan, ya lumayan dong kalau aku kayak ada uang nganggur kasih dia, aku dapat 10% tiap bulan. Toh aku juga percaya sama nih orang gitu loh, pikir aku. Nah tapi sebelum dia melakukan aksi itu ke aku guys, dia tuh sebenarnya udah ngajakin sepupu aku dulu, si Kak Ratu. Jadi dia udah ngajakin Ratu dulu. Tapi untungnya Ratu nih pinter kayak kok bisa ya, kan aku sama Lulu ini baru kenal gitu loh. Kalau aku kan emang udah lebih lama, jadi Ratu sama Lulu ini kenalnya dari aku. Tapi kalau Lulu sama Ratu nih kenalnya bener-bener baru berapa hari, langsung jeng-jeng. Lulu langsung bilang, kamu ada 100 juta gak? Kita kerjasama yuk, kayak gitu-gitu. Nah untungnya si Ratu ini pinter. Nah akulah yang bodoh.
Bukan bodoh sih, lebih tepatnya kayak terlalu gampang percaya gitu ke orang. Ya iya, nggak percaya guys, kalau kalian jadi aku pasti kalian juga kayak mikir, oh iya aku tuh udah maksudnya aku tuh punya apa sih namanya, punya utang budi sama dia karena dia tuh baik banget, dia tuh jagain anak aku saat aku sakit. Pasti kalian juga gitu, nggak mungkin enggak. Nah aku tuh pikirannya gitu karena dia saat waktu bilang 100 juta, minta 100 juta itu, dia bilang gini, ih sumpah deh, tapi pakai bahasa Madura. Dia bilang, sumpah deh demi Allah aku tuh nggak mungkin bohong, udah siapin aja perjanjian kontraknya, nggak apa-apa ada kontrak juga, tapi nanti kalau misalnya uang modalnya tiba-tiba aku mau minta nih sewaktu-waktu, kapanpun bisa ya kak? Oh bisa deh, tapi kasih aku waktu 10 hari. Omongannya gitu guys, sumpah. Nah aku kan pikir kan karena ada uang, misalnya ada uang nganggur, ya daripada nggak jadi apa-apa ya aku taruh ke dia, atau aku juga udah anggap dia sebagai kakak gitu loh. Makanya aku tuh udah sepercaya itu guys, tapi salah. Nah dia pinjem duit pun itu kata-katanya tuh bukan kayak nggak punya duit gitu loh guys, ngerti nggak? Kayak gini loh, Dek numpang transfer dulu dong 50 juta bisa nggak, m-banking aku limit nih, katanya gitu. Nah terus aku kasih tahu dong, coba pakai MyBCA. Kalau MyBCA itu bisa sampai 250 juta, bisa sampai 500 juta juga bisa transfer. Aku bilang, udah deh tapi nggak bisa bla 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 bla. Pokoknya kata-katanya tuh bukan misalnya mau butuh pinjem duit tuh bukan kayak gini, Dek transferin dulu dong, aku nggak punya duit. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu guys. Jadi dia sering minjem duit tapi selalu bilang, uang aku di TikTok belum cair. Terus misalnya limit kayak gitu gitulah. Pokoknya gayanya kayak banyak duit gitu. Nah aku tuh sering ngasih dia pinjem tapi memang dia balikin gitu. Nah terus bulan Januari aku kan kecelakaan tuh guys. Bulan Januari aku kecelakaan. Nah dia itu menawarkan diri untuk nginep di rumah, bukan aku suruh ya, dia menawarkan diri untuk jagain Zara. Udah deh, nggak apa-apa Zara, aku aja yang jaga kayak gitu. Soalnya kan, nah jadi ya udah kita deket. Terus dia ikut arisan aku yang 10 juta get 100 juta. Aku kan ada arisan. Nah dia dapet tuh nomor 2 atau nomor 3 gitu, aku lupa. Intinya dia dapet 100 juta itu bulan Desember sebelum aku kecelakaan. Oke. Dia dapet tuh. Nah seneng tuh dia karena dia katanya mau bayar pabrik lah apalah gitu. Ngomongannya tinggi banget guys, pokoknya tinggi banget. Dia bilang gini, nah setelah dapat arisan ini dia tuh sering pinjam duit ke aku. Pinjemnya tuh kayak 10 juta 15 juta gitu guys. Sering banget. Dan memang bener dibalikin gitu. Nah alasannya tuh minjem duit tuh gini, Dek pinjem dulu dong numpang transfer. Kata-katanya tuh gini, Dek numpang transfer dong 10 juta, bisa nggak besok aku transfer balik. Kalau aku kan memang kalau ada ya aku kasih gitu. Nah aku transfer tuh dia 10 juta, besokannya memang balik. Sering kayak gitu. Nah bolak-balik nih, pokoknya sering banget minjem kecil-kecil gitu, sering banget.